Nah, halo teman-teman semua ya, ketemu lagi dengan saya Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber ya, yang menanyakan tentang bagaimana memulai usaha fotokopi ATK jika modal kecil ya. Jadi mesin apa, mesin fotokopi yang cocok ya untuk membuka usaha, mengawali membuka usaha ATK dan fotokopi ini dengan modal yang terbatas ya. Jadi apakah menggunakan mesin fotokopi kecil itu bagaimana prospeknya ataupun kinerjanya nanti teman-teman ya. Oke. Jadi untuk itu terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Oke. Salam wirausaha. Nah teman-teman semua ya, seperti yang sudah pernah saya bilang di video-video sebelumnya, bahwasanya kalau kita mau mulai membuka usaha fotokopi maupun ATK itu yang terpenting adalah niatnya dulu teman-teman ya. Jadi niat kita untuk membuka usaha fotokopi dan ATK itu memang didasari dengan niat yang benar-benar dari hati, bukan karena ikut-ikutan teman-teman ya. Jadi kalau kita tuh niatnya cuma ikut-ikutan tanpa didasari dengan keuletan dari pribadi kita sendiri, maka otomatis semangat kita dalam membuka usaha itu juga cuma dilandasi dengan keikut-ikutan sama usaha orang lain tentunya. Oke. Nah, mengenai masalah pertanyaan dari teman-teman di grup ya, di komentar ya. Jadi menurut saya kalau mau mulai buka usaha ATK ataupun fotokopi dengan modal kecil ya, dan ingin memakai mesin fotokopi yang kecil dulu teman-teman ya, itu menurut saya nggak masalah teman-teman ya. Karena namanya kita mulai buka usaha itu kan semuanya tidak mempunyai modal yang sama ya, ataupun modalnya itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang modalnya kecil, ada yang modalnya pas-pasan, ada yang modalnya besar teman-teman ya. Kalau modalnya besar ya kita bisa memulainya itu dengan serba ada ya, ataupun semuanya bisa dicukupi dengan modal yang sudah kita punyai tersebut teman-teman. Tapi kalau modal kita tuh pas-pasan ataupun modalnya kecil-kecilan, otomatis kita harus berpikir lebih dalam atau lebih panjang tentang bagaimana kita bisa memanajemen dengan modal yang sedikit itu bisa membuka usaha fotokopi dan ATK teman-teman ya. Nah, salah satunya kita harus menghemat dana ya, ataupun menghemat keuangan yang kita punya ya. Salah satunya itu dengan membeli mesin fotokopi yang kecil. Sebenarnya dalam suatu usaha fotokopi dan ATK teman-teman ya, yang menjadi faktor pemasukan pendapatan yang terbesar adalah dari penjualan ATK-nya teman-teman ya. Kalau fotokopi itu biasanya kita mendapatkan pendapatan besar apabila kita mendapatkan proyek-proyek ya, seperti fotokopi soal, kemudian fotokopi pada saat ada momen-momen tertentu ya, seperti kampanye-kampanye, ataupun pada saat ada program-program dari kantor-kantor tersebut teman-teman ya. Tapi kalau hari-hari biasa itu biasanya ya cuman sekedarnya ya fotokopi itu, dan pendapatan yang terbesar sebenarnya adalah dari usaha ATK atau penjualan ATK-nya ya. Jadi buat teman semua, kalau pengen membuka usaha fotokopi dan ATK dengan membeli mesin yang kecil itu tidak apa-apa menurut saya. Dan yang terpenting dari usaha tersebut adalah kita bisa melayani orang memfotokopi ya, karena orang fotokopi itu tidak melulu harus banyak ya, tapi ada juga yang cuman berapa lembar gitu ya. Yang penting toko kita punya daya tarik bahwasanya kita bisa melayani fotokopi. Kalau kita bisa melayani fotokopi, otomatis orang pun udah langsung tertuju ke toko kita apabila mereka membutuhkan sesuatu ya teman-teman ya. Kemudian mungkin dari mengawali dengan fotokopi, mereka bisa melihat usaha kita, barang dagangan kita ATK ya, kemudian bisa tertarik dan membeli barang-barang di toko kita ya. Yang menjadi
daya tarik dari suatu usaha fotokopi dan ATK apabila kita memiliki mesin fotokopi ya. Jika kita bisa atau kita memang sudah terkenal melayani fotokopi, pasti orang pun akan banyak yang datang ke toko kita ya. Berbeda dengan toko yang cuma melayani ATK tanpa melayani fotokopi, mungkin orang pun akan berpikiran yang lebih baik ke toko yang ada mesin fotokopinya ya, karena merasa di situ adalah lebih lengkap pelayanannya, sehingga lebih mudah jika mereka membutuhkan apa yang mereka butuhkan ya, baik itu dalam segi fotokopi maupun dari segi kebutuhan alat tulis kantor ataupun ATK tersebut teman-teman ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman semua ya yang seperti saya ini, modalnya kecil-kecilan, modalnya pas-pasan ya, kita bisa mulai membuka usaha tersebut dengan membeli mesin fotokopi yang kecil dulu ya, nggak usah langsung yang besar ya, karena kalau yang langsung besar otomatis akan menguras modal kita yang untuk mengawali buka usaha tersebut teman-teman ya. Sehingga kalau modal kita habis untuk membeli mesin fotokopi yang besar, maka kita untuk belanja barang pendukungnya seperti alat tulis kantor itu akan mengalami kesulitan teman-teman. Jadi utamakan bagaimana caranya supaya kita itu bisa berjalan, bisa memulainya, membuka usaha tersebut berjalan apa adanya dulu. Seiring berjalan waktu nanti pasti kita akan memiliki celah ataupun jalan ya, kita bisa membeli mesin fotokopi yang lebih besar ya teman-teman. Oke, yang terpenting adalah bagaimana kita memanajemen toko kita supaya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, bisa berkembang dan juga bisa maju, menguntungkan, dan bisa membeli mesin fotokopi yang besar supaya lebih optimal dalam melayani konsumen dalam hal fotokopi teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman ya untuk share pada video kali ini tentang bagaimana kita membeli mesin fotokopi pilihannya ya, saat ini kita memiliki modal yang terbatas teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha kecil-kecilan seperti saya ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk menonton video-video terbaru dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mari kita sama-sama belajar untuk mengembangkan usaha kita di channel saya ini teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam Mira Usaha.